Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Kita mendengar bahwa Raffi Ahmad sowan bertamu pada Habib Rizik Syihab, dan yang kita dengar adalah membicarakan, memusyawarahkan, mengkonsultasikan dan berniat supaya Habib Rizik untuk dimohon dengan sangat terkait dengan kontribusi membina pemuda bangsa Indonesia. Tentunya membina pemuda ini aspek akhlaknya, aspek ideologinya, aspek ibadahnya, dan universal. Kita sebagai umat Islam tentunya berharap bangsa Indonesia ini pemudanya terbina dengan baik sebagai muslim, pemuda yang mengamalkan ajaran Islam. Dalam Al-Quran, kata pemuda yang dari kata fatan atau fata terdapat 4 kali bentuk kata tunggal. Sedangkan fatayani, 2 pemuda, terdapat 1 kali. Sedangkan fityah atau artinya para pemuda terdapat 2 kali. Sedangkan fityan 1 kali, sedangkan fatayat pemudi ada yang bermakna adalah budak perempuan 2 kali, fityan 1 kali, fatayat 2 kali. Di dalam surat Al-Anbiya terdapat ayat 60 bahwa Ibrahim itu disebut fatan, pemuda, Nabi Ibrahim. Kemudian surat Al-Kahfi, wali-wali Allah yang tidur 309 tahun di dalam gua, mereka ini fityah, para pemuda. Bagaimana dasar-dasar pendidikan pemuda dalam pandangan Rasulullah SAW, sunnah Nabi, dan tentunya dalam partai? Pertama, psikologi pemuda, yaitu secara mental tidak ada kecenderungan pada kemaksiatan. Itu yang diharapkan oleh agama. Saya baca dalam sebuah kitab Musnadul Haris. Ini Musnadul Haris bin Muhammad bin Abi Usamah, kitab kuno,
berikan catatan kaki Dr. Mas'ud Ahmad Al-Adhami, hadis nomor 1251, Rasulullah SAW bersabda, "Ya'jabu rabbukum," Tuhanmu mencintai, redaksinya mengagumi, yakni mencintai, minasyabi dari pemuda, laisat lahu sabwah, yang dia tidak punya kecenderungan hawa nafsu dan maksiat. Sabwah itu mailun ilal hawa wal ma'asi. Itu pemuda secara mental, berkarakter, berjiwa, tidak ada kecenderungan, tidak ada ketertarikan pada kejahatan, pada dosa, pada kemaksiatan. Itu pemuda yang sehat secara mental. Kemudian yang kedua dalam pandangan Nabi Muhammad SAW, pemuda yang menghabiskan mudanya itu untuk kebaikan, yaitu manajemen hidup. Pemuda yang tahu dengan manajemen hidupnya, bisa mengatur hidupnya dengan baik. Saya baca dalam kitab Jami'ul Ahadits Al-Kabir karya Jalaluddin As-Suyuti, nomor hadis 5567, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha ta'ala yuhibbus syaba," sesungguhnya Allah mencintai pemuda, alladzi yufni syababahu, yang menghabiskan masa mudanya fi ta'atillah, di dalam taat kepada Allah. Yang ketiga, yaitu pemuda yang punya kecerdasan berpikir untuk memikirkan strategi hidup. Kalau tadi manajemen hidup, strategi hidup masa muda sebelum masa tua. Itu juga ada dalam sebuah hadis dalam kitab Al-Mustadrak lil Hakim. Al-Mustadrak lil Hakim, nomor hadis 7916, yaitu syababaka qabla haramika. Masa mudamu manfaatkan, isi dengan ilmu, isi dengan kualitas hidup, isi dengan bahagia, dengan rezeki yang halal, dengan perilaku yang baik, dengan kecerdasan akal, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan ideologikal, bahkan kecerdasan spiritual. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa pikunmu, masa tuamu. Itu yang ketiga. Kemudian, ini konsep-konsepnya ya. Yang keempat. Ini yang keempat adalah iffah, menjaga diri. Jadi organ-organnya dijaga. Tangannya tidak pernah memukul, menganiaya. Matanya tidak melihat pornografi. Lidahnya tidak pernah bicara kotor. Itu iffah. Jadi ini pemuda yang bagus dalam pandangan Nabi Muhammad SAW. Kata beliau di dalam hadis Sahihul Bukhari, di hadis nomor 1905, pemuda yang belum mampu menikah, puasa. Kalau sudah mampu menikah, bersegeralah menikah. Itu memejamkan mata, lebih menjaga mata, lebih memejamkan mata. Fa innahu ahaddu lil basar
wa ahsanu lil farji, lebih menjaga kehormatan farji. Kalau belum mampu menikah, wa man lam yastati', dan barang siapa belum mampu, fa'alaihi bis-shaum, maka lakukan spiritual puasa. Dan itu akan mengendalikan syahwat libido, syahwat seksual bisa tertata dengan baik, tidak tersalurkan pada kebebasan atau hidup permisif, ya, tidak terjadi. Itu nomor 4. Kemudian nomor 5, pemuda yang punya pendidikan ilmu, kemudian edukatif, kemudian punya potensi pengabdian akan ilmunya, kemudian membawa pendidikan di tengah masyarakat. Kesadaran pemuda akan pendidikan, kesadaran pemuda akan ilmu pengetahuan. Saya baca dalam Sahihul Bukhari, halaman hadis nomor 631, Rasulullah SAW memerintahkan para pemuda yang dipimpin oleh yang diantaranya sahabat Malik bersama beberapa pemuda setelah belajar agama pada Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, irji'u ila ahlikum, kembalilah kalian pada keluarga kalian, fa'aqimu fihim, maka kalian berdomisililah di sana bersama keluarga, wa'allimuhum, dan ajarkan pengetahuan pada keluarga. Ilmu, ibadah, ilmu pengetahuan. Ini nomor 5. Kemudian nomor 6, yaitu pemuda membutuhkan motivasi. Jadi dipuji, mentalnya dipuji, dimotivasi. Meskipun punya catatan tidak baik, tapi kalau punya kebaikan dipuji supaya semangat pada kebaikan. Jadi pemuda punya riwayat rapotnya merah, kemudian sudah mulai rehabilitas, memperbaiki diri, sudah mulai menjadi orang baik, maka kebaikan-kebaikannya itu harus dipuji. Harus dipuji. Ya. Ini ada dalam satu hadis yang disyarah oleh Ibnu Battal, Sahihul Bukhari, dengan syarahnya Ibnu Battal. Ada sahabat bernama Sa'ad mengatakan, ma sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu li ahadin yamshi 'alal ardi innahu bin ahlil jannah. Aku tidak pernah mendengar Nabi Muhammad SAW berkata kepada seseorang yang berjalan di muka bumi, innahu min ahlil jannah, sesungguhnya dia calon ahli surga, illa li Abdullah bin Salam, kecuali kepada orang bernama Abdullah bin Salam. Jadi yakni yang dia tahu ini Sa'ad, ya, tapi yang disebut surga bukan hanya Abdullah bin Salam. Banyak sahabat lain yang dikatakan calon surga. Tapi saat ini yang dia dengar adalah, sahabat Sa'ad ini dengarnya Nabi mengatakan Abdullah bin Salam ahli surga. Ibnu Battal di jilid 9 Sarah Bukhari halaman 255, beliau mengatakan, yajuzus sana'u 'alan nas bima fihim. Boleh kita memuji manusia dengan kelebihan yang ada pada mereka. Ala wajhil i'lami bisifatihim, dengan arah tujuan untuk mengertikan sifat-sifat kebaikan mereka.
litu'rafa lahum sabiqatuhum, supaya diketahui bagi manusia, diketahui bagi orang akan sabiqah, bahwa mereka pionir dalam kebaikan, bahkan mereka punya keteladanan dalam kebaikan, bahkan mereka punya keteladanan yang mendahului, wa taqaddumuhum fil fadli, dan mereka mendahului dalam satu atau dua item kebaikan, kelebihan, keunggulan. Nah, ini perlu dipuji, supaya memotivasi mereka, menyemangati mereka. Meskipun mungkin pemuda itu punya beberapa riwayat hidup yang tidak baik, tapi setelah menjadi baik, dipuji untuk memotivasi pada dia secara pribadi dan untuk menarik orang lain atau pemuda-pemuda yang lain untuk ikut mencontoh pemuda ini setelah menjadi baik. Ini cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh adalah menanamkan percaya diri. As-siqah bin nafas. Percaya diri. Pemuda percaya diri. Punya mental percaya diri. Saya baca dalam Sunan Abi Dawud. Sunan Abi Dawud, hadis nomor 3645. Rasulullah SAW memerintahkan Zaid bin Sabit untuk studi kitab Yahudi. Karena kalau tidak ada umat Islam yang mengetahui kitab-kitab orang Yahudi, maka kalau Yahudi melakukan distorsi, pemalsuan, kemudian Yahudi melakukan kejahatan dengan bahasa mereka, akan berbahaya kalau umat Islam tidak ada yang tahu tentang ilmu mereka, Fata'allamtuhu, kata Zaid bin Sabit, maka aku pelajari kitab Yahudi. Falam yamur rabbi illa nisfu syahrin, maka belum sampai lewat kecuali setengah bulan, hatta hadaftuhu, sudah aku buang, yakni sudah aku kuasai. Sudah langsung aku kuasai. Percaya diri. Zaid bin Sabit. Pemuda begitu. Punya percaya diri akan dirinya apabila dibekali ilmu pengetahuan, dibekali pendidikan, dibekali keterampilan, dibekali mental ibadah, dibekali ghurzul iman, menancapkan iman, ghurzul ihsan, menancapkan sifat ihsan, berbuat baik. Tentu Islam, iman, ihsan. Yang kedelapan, yaitu pemuda yang mempunyai keunggulan leader, punya keunggulan kepemimpinan. Leader meskipun masa muda, paling tidak organ akalnya memimpin organ-organ yang lain. Dia pemuda memimpin organisasi keluarga, organisasi masjid, organisasi musola, organisasi kepemudaan. Itu harus ditanamkan secara organisatoris. Jadi bagaimana pemuda ini punya kemampuan leader, kepemimpinan, itu juga ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Saya baca dalam sebuah kitab Ustul Ghabah, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, di jilid 2, halaman 451, nomor 5391.
bahwa Attab bin Asid, ya, Attab bin Asid ini diangkat oleh Nabi SAW menjadi gubernur Mekah ketika Rasulullah melakukan perjalanan perang Hunain. Dan sampai pada Khalifah Abu Bakar masih menjadi wali kota, ya, atau gubernur Mekah sampai meninggal. Ini orang salih dan punya keunggulan leader, kepemimpinan, intelektual. Ketika diangkat Nabi itu, umurnya wa kana umruhu, menjadi wali kota Makkah, wa kana umruhu khina stu'mila, ketika diangkat wali kota Makkah, najifan wa ishrina sanah, 20 lebih sedikit, 20 tahun lebih sedikit, najifan wa ishrina sanah. Jadi masih muda. Namanya Attab bin Asid. Nah, ini juga dididik nanti. Pemuda-pemuda Indonesia leader dalam kepemimpinan. Jadi dia tidak memimpin dalam geng-geng, tidak memimpin pada kelompok-kelompok destruktif atau kelompok-kelompok yang tidak membawa manfaat, yang merusak dirinya, yang di sana banyak narkoba, banyak perjudian, banyak kehidupan bebas. Tapi kita tanamkan, kita bina menjadi pemuda yang leader dalam hal-hal positif. Ini nomor 8. Kemudian nomor 9, yaitu pemuda yang mempunyai mental integritas. Integritas, juga negarawan, juga empati, juga konsisten, tidak berubah dengan uang, imannya tidak terjual dengan uang, sifat kasih sayangnya tidak terjual, tidak berubah, tidak rusak dengan miras. Kemudian sifat adilnya dan ramah tamahnya tidak terjual oleh mafia-mafia penjahat dalam sebuah negara. Saya baca dalam sebuah kitab namanya Ma'rifatus Sahabah, karya Abu Nu'aim Al-Asfahani. Ada namanya pemuda Abdullah bin Khuzafah. Ini menjadi delegasi Nabi, diutus Nabi ke luar negeri. Namanya Abdullah bin Khuzafah. Nomor sahabat 1602. Ini Ma'rifatus Sahabah Abu Nu'aim Al-Asbahani. Diceritakan di sini ketika orang Romawi menawan Abdullah bin Khuzafah dan ditangkap oleh penguasa Romawi dan dipaksa untuk masuk Nasrani. Apabila tidak masuk akan dilemparkan ke sebuah periuk yang mendidih terbuat dari tembaga. Kemudian ada seorang muslim yang dipaksa untuk masuk Nasrani dengan ancaman dimasukkan dalam periuk yang mendidih yang berbahan tembaga. Akan tetapi dia tetap mempertahankan Islamnya, akhirnya dilemparkan. Dan tulang-tulangnya ini tampak berserakan.
mendidih, terpotong-potong organnya. Kemudian Abdullah bin Hudzafah dengan apapun dia tidak takut, tidak mau juga. Dengan apapun dia tidak mau juga. Tidak mau untuk masuk Nasrani. Maka dia diikat talinya. Tapi sebelum dia dilemparkan ke dalam periuk mendidih, dia menangis. Abdullah bin Hudzafah. Tapi tangisannya itu aneh sekali. Saya menangis bukan takut kehilangan nyawa, tapi saya menangis karena nyawa saya cuma satu. Walakinni bakaitu khina laysa li illa nafsun wahidah. Kenapa waktu saya mengalami ini mau dilemparkan ke dalam periuk yang mendidih untuk mempertahankan Islam saya? Kenapa nyawa saya cuma satu? Jadi mengalami perlakuan ini hanya satu kali. Yuf'alu biha hadza fillah. Karena Allah, saya mengalami hanya satu kali. Kalau saya harus dilemparkan dalam periuk. Aku ingin mempunyai banyak nyawa dan dilemparkan berkali-kali dalam periuk ini untuk mempertahankan agama saya. Kuntu uhibbu ayyakuna li minal anfusi. Aku kepingin punya banyak nyawa, adada kulli sya'ratin, sejumlah seluruh rambut fiyya yang di dalam diri saya. Akhirnya kagum, penguasa Romawi kagum dan akhirnya dilepaskan, tapi diiming-imingi. Masuk Nasrani, mau dikawinkan putrinya penguasa Romawi dan diberi wilayah kekuasaan. Tapi ditolak oleh Abdullah bin Hudzafah. Terakhir Abdullah bin Hudzafah setelah diancam mau dieksekusi mati, dia bertahan. Diiming-imingi kawin dengan putri penguasa Romawi, dia menolak. Diiming-imingi pembagian wilayah kekuasaan, dia menolak. Akhirnya yang terakhir diminta untuk mencium kepala penguasa Romawi. Tapi Abdullah bin Hudzafah kalau ini menerima dengan syarat dilepaskan tawanan-tawanan umat Islam. Akhirnya Abdullah bin Hudzafah karena itu tidak merusak akidah, hanya mencium kepala penguasa Romawi. Dan dilepaskanlah 80 tawanan Muslim setelah Abdullah bin Hudzafah mau mencium kepala penguasa Romawi. Luar biasa. Ini orang yang mempunyai jiwa integritas tingkat tinggi. Ini yang ke-9. Yang ke-10 adalah wasatiyah, yaitu keseimbangan. At-tawazun wal wasatiyah, yaitu keseimbangan, tengah-tengah, moderat, tidak ekstrim, tidak radikal, tidak hulu ekstrim. Ini saya baca dalam sebuah kitab tafsir biriwayah, yaitu tafsir Jami'ul Bayan lit-Tabari. Jami'ul Bayan lit-Tabari ketika menafsirkan ayat 143 surat Al-Baqarah, yaitu ja'alnakum ummatan wasatan. Aku jadikan kalian umat yang tengah-tengah. Di sini di juz 2, kalau juznya juz 2 ini halaman 6 terbitan Darul Fikr, Muhammad bin Jarir At-Tabari mengatakan, innama wasafahum bi annahum wasatun. Sesungguhnya Allah menyifati umat Muhammad SAW
dengan sifat tengah-tengah litawassutihim fid din, karena mereka tengah-tengah dalam agama. Tidak pernah meniru sifat berlebihan yang dilakukan sebagian orang Nasrani yang melakukan tarahub, kepetapaan. Jadi kepetapaan, jadi rahib Nasrani. Muslim tidak melakukan itu. Nikah tetap, ada perceraian dalam Islam, dan tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Yahudi, membunuh para nabi, ekstrim, radikal, teroris. Nah, itu tidak dilakukan. Walakinnahum ahlu tawassud wa'tidal. Umat Islam ahli yang tengah-tengah dan moderat. Jadi dia hidup bersama, berbeda misalnya, tapi dia tetap menjaga imannya, menjaga Islamnya, menjaga akhlaknya sebagai Muslim, meskipun hidup dengan orang yang berbeda agama, di tengah-tengah lingkungan yang berbeda agama, beda pandangan, beda pikiran, dia tetap tengah-tengah, adil, arif, bijaksana, ummatan wasatan. Hidupnya tawazun, tengah-tengah. Mengelola uang juga tengah-tengah. Mengatur waktu juga tengah-tengah. Kemudian bercita-cita juga tengah-tengah, memahami realitas. Bekerja juga paham realitas, kemampuan fisiknya, kemampuan finansialnya, kemampuan intelektualnya, juga kesehatannya, menyisihkan waktu untuk menikmati dengan keluarga, mempunyai waktu untuk berdialog batin dengan Allah, mempunyai waktu untuk hidup bermartabat, terhormat di tengah-tengah masyarakat, itu diatur semua. Itu pemuda yang tawazun, seimbang, dan wasatiyah, tengah-tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.